Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang presentasi kami tentang Lean Canvas. Sebelum kami menjelaskan tentang Lean Canvas, ada baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Agnes Trisha Pasari selaku Ketua Kelompok. Perkenalkan nama saya Halo Augusta Leonard. Perkenalkan, nama saya Evelyn. Dalam mengembangkan ide startup ini, kami menggunakan metode Lean Canvas. Lean Canvas adalah alat yang digunakan untuk merumuskan model bisnis, khususnya untuk startup. Hal yang pertama kami gunakan adalah satu problem. Beberapa masalah yang kami hasilkan setelah melakukan tahapan brainstorming yang kemudian divalidasi pada tahap wawancara untuk memastikan ide tersebut layak dan sesuai dengan masalah yang dihadapi konsumer, yaitu stigmatisasi masyarakat masih banyak menganggap bahwa pertanian hanya berujung kepada mencangkul saja, sehingga terkesan sektor pertanian adalah jorok dan miskin. Citra sektor pertanian yang tampak kotor dan miskin didasari oleh tidak adanya bukti kuat yang mengatakan bahwa bertani itu menjanjikan. Akibatnya banyak para anak muda atau kaum milenial yang enggan untuk memulai karir sebagai petani. Seperti yang kita ketahui, saat ini negara sedang mengalami krisis regenerasi petani muda. Di Indonesia, pekerja yang bekerja di sektor pertanian 61,15% berusia di atas 45 tahun, 25,31% berusia 35 sampai 45 tahun, dan 9,5% berusia kurang dari 35 tahun. Hal ini jelas membuktikan bahwa para regenerasi milenial sama sekali tidak tertarik terhadap sektor pertanian, padahal jumlah orang yang termasuk golongan milenial adalah 87 juta orang. Lebih miris lagi, anak-anak zaman sekarang lebih tertarik untuk menjadi YouTuber dibandingkan dengan menjadi petani, karena dianggap bisa lebih mudah menghasilkan pendapatan dan akan mudah dikenali banyak orang, sehingga mendapatkan simpati dari masyarakat serta bekerjanya pun tidak terlalu keras. Sedangkan bekerja di sektor pertanian masih dianggap belum mumpuni untuk memenuhi kebutuhan hidup di zaman sekarang, dan pekerjaannya yang memerlukan tenaga yang ekstra. Untuk memikat para generasi milenial untuk terjun ke sektor pertanian, diperlukannya startup yang bergerak di sektor pertanian. Di sini kami membuat sebuah startup yang kami beri nama Taniku, yang merupakan salah satu startup yang bergerak di bidang pertanian yang berfokus pada cara bertani sesuai dengan prosedur dan pendistribusian penjualan hasil panen. Startup ini tentunya sangat membantu untuk mensejahterakan petani. Tapi startup ini perlu lagi dikembangkan secara meluas agar bisa terus mengembangkan inovasi di bidang lainnya sehingga mampu dilirik oleh calon petani muda. Teknik budidaya yang kurang presisi. Presisi adalah bertani dengan teknik yang benar dan tepat guna. Di lapangan pertanian dilakukan berdasarkan naluri dan pengalaman. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pendidikan petani yakni belum pernah sekolah 766.954 orang atau sekitar 9,65% tidak sekolah. Yang belum lulus SD 10.358.754 orang atau 26,54%. Sementara untuk lulusan SD 15.023.269 orang setara 38,49%. Lulusan SLTP 6.330.800 orang setara 16,22%. Lulusan SLTA 332.106 orang atau 8,54%, dan lulusan perguruan tinggi dan diploma dan sarjana 223.809 orang setara 0,57%. Melihat kondisi tersebut, jelas bahwa pendidikan petani masih di bawah rata-rata. Maka jarang sekali petani di Indonesia yang berasal dari kalangan terdidik yang sudah memiliki bakal pengetahuan yang cukup tentang pertanian. Misalnya pemberian pupuk dengan dosis yang tepat, penanganan hama yang benar, ataupun proses pasca panen yang seharusnya dilakukan sehingga nilai jual produk lebih tinggi. Selain itu, benih yang digunakan sebagai bahan tanam bukanlah benih bersertifikat. Rantai niaga yang merugikan petani. Kesenjangan pembagian keuntungan yang didapat antara petani dan distributor. Petani yang paling banyak dirugikan. Hasil yang didapat tidak sebanding dengan risiko yang dialami petani. Kondisi demikian yang menyebabkan pekerjaan sebagai petani tampaknya tidak menjanjikan. Keuntungannya tidak seberapa, belum lagi dihitung dengan kerugian ketika cuaca tidak mendukung ataupun serangan hama. Untuk itu diperlukan
sarana yang mampu memotong rantai perniagaan yang cukup panjang untuk komoditas pertanian. Harapannya petani mampu menyediakan produknya secara langsung ke konsumen sehingga keuntungan yang diperoleh petani pun meningkat. Berdasarkan hasil brainstorming dan divalidasi dengan hasil wawancara, terlihat banyak responden wawancara lebih memilih menggunakan sistem daripada bertani sesuai dengan pengalaman dan menilai bahwa penggunaan sistem bisa lebih menguntungkan. Bagaimana cara bertani yang benar dengan mengikuti prosedur yang ada dalam sistem ini daripada bertani sesuai pengalaman. 2. Customer segment. Customer segment yang Taniko targetkan adalah petani dan konsumen. Taniko sendiri menargetkan pemasaran pada para petani dikarenakan banyaknya para petani yang masih kurang wawasan dalam bertani, memperhatikan iklim dan pemilihan pupuk organik yang tepat, yang dimana jika beberapa faktor tersebut tidak diperhatikan akan menyebabkan hasil panen yang tidak bagus bahkan rusak. Sementara untuk konsumen, Taniko menargetkan untuk para konsumen dikarenakan maraknya kenaikan harga pangan yang dikarenakan banyaknya oknum distributor nakal yang sengaja menaikkan harga pangan secara signifikan, sehingga memberatkan masyarakat untuk membeli pangan dengan harga mahal. 3. Solusi. Solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi petani yaitu solusi didapatkan dari upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh para petani, maka dihasilkan berupa penyediaan platform cara bertani dengan baik secara digital sehingga dapat diakses dengan mudah dan diterapkan dalam tahapan-tahapan bauran pemasaran yang menjelaskan tentang produk yang bisa menyelesaikan masalah dari para petani. Dan solusi tersebut kemudian divalidasi kesesuaiannya dengan tahap wawancara, di mana fokus dari pemecahan masalah tersebut adalah membuat model smart farming. Smart farming adalah salah satu model pertanian yang mengupgrade apa saja yang sudah dimiliki oleh petani saat ini. Efisiensi dilakukan untuk menghindari keborosan. Selain itu, peningkatan hasil juga menjadi fokus utama. Petani tidak akan bekerja secara manual untuk menggarap berhektar lahan yang kadang sulit untuk diolah. Ini dapat memanfaatkan metode bertani seperti menggunakan prediksi cuaca. Bertani yang dilakukan di Indonesia hanya mempertimbangkan 2 musim saja, yaitu kemarau dan penghujan. Sebelum bertanam, ada baiknya mengetahui secara dini kondisi cuaca dan iklim agar para petani bisa mengetahui langkah yang harus diambil dalam menghadapi musim yang akan menanam tanaman yang tidak tahan banyak air. Sebaliknya, jika musim kemarau akan datang, para petani juga tidak akan menanam tanaman yang memerlukan banyak air. Prediksi cuaca memang tidak selalu akurat 100%, tetapi bisa dipakai untuk memberikan gambaran secara umum. Selain itu, beberapa pertanian modern juga banyak yang menggunakan sensor cuaca secara mandiri di lahannya sehingga hasilnya lebih baik lagi. Teknik budidaya yang kurang presisi. Pertanian presisi adalah konsep pertanian dengan pendekatan sistem untuk menuju pertanian dengan rendah pemasukan, efisiensi tinggi, dan pertanian berkelanjutan. Pertanian presisi adalah sistem pertanian yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan juga mengurangi dampak terhadap lingkungan. Konsep yang memperhatikan diantaranya dengan pendekatan sistem yang memperhatikan input, proses, output, dan outcome. Tantangan bagi petani di Indonesia dalam era pertanian presisi harus memiliki kemampuan dalam pengelolaan lahan, pengelolaan maupun pasca panen, serta pengelolaan tenaga kerja. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi pada tingkat keberhasilan dalam implementasi pertanian presisi. Bertani secara presisi di sini adalah bertani dengan melihat kondisi tanah. Kondisi tanah sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Struktur hara tanah yang ideal memungkinkan tanaman tumbuh subur sehingga keasaman tanah dengan pH antara 5,5 dan 6,5. Lahan sawah yang mempunyai keasaman tinggi hanya menghasilkan panen 2,5 sampai 3 ton per hektar. Kondisi ini tanah masam ini masih sangat merugikan petani karena pendapatan yang turun. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam startup ini kami membuat cara mengetahui kondisi tanah agar petani dapat mengetahui kondisi tanah sesuai dengan pH supaya tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kontur. Jika mengolah tanah dengan bajak atau cangkul, terbentuk jalur-jalur tumpukan tanah yang balik memanjang ke bawah searah lereng. Akan terjadi konsentrasi aliran permukaan pada alur-alur tersebut yang mengakibatkan erosi. Ini disebut pengolahan tanah menurut kontur atau memotong lereng, sehingga terbentuk jalur tumpukan tanah dan alur yang lebih efektif
jika diikuti dengan penanaman menurut kontur, yaitu barisan tanaman diatur sejalan dengan garis kontur. Pengolahan menurut kontur adalah terbentuknya penghambat aliran permukaan yang meningkatkan penyerapan air oleh tanah dan menghindari pengangkutan tanah. Oleh karena itu, daerah beriklim kering, pengolahan menurut kontur juga sangat efektif untuk konservasi air. Dalam startup ini, kami akan ada cara melakukan kontur yang baik sesuai dengan kondisi lahan pertanian agar tidak terjadi erosi. Masing-masing daerah memiliki kecocokan sendiri dengan tanaman apa saja yang bisa tumbuh dan berkembang di sana. Misalnya di kawasan pegunungan dan dataran tinggi, beberapa hasil pertanian yang bisa diproduksi di sana adalah aneka sayuran, beberapa jenis buah, dan juga bunga. Karena lokasinya cocok, hasil yang didapatkan bisa maksimal dan risiko terjadi kegagalan semakin rendah. Tips and trick. Tips and trick adalah fitur yang memuat sejumlah tips seputar bertani. Misalnya tips memilih bibit. Salah satu faktor penting yang menentukan tingkat hasil tanaman adalah benih. Benih bermutu mencakup mutu genetis, yaitu penampilan benih murni dari varietas tertentu yang menunjukkan identitas genetis dari tanaman induknya, mutu yang kemampuan daya hidup, benih yang mencakup daya kecambah dan kekuatan tubuh benih, dan mutu fisik benih, yaitu penampilan benih secara prima dilihat secara fisik seperti ukuran homogen, bernas, bersih dan campuran, bebas hama dan penyakit. Dalam startup kami akan disediakan benih-benih sudah bersertifikat yang sesuai tanaman pangan meliputi lahan tinggi, kedalaman efektif tanah, jenis tanah, curah hujan, suhu atau suhu rata-rata dari daerah. Penyemprotan pestisida dapat dilakukan dengan tepat mutu, adalah pestisida yang digunakan harus bermutu baik. Jangan menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, sudah kadaluarsa, rusak, atau yang diduga palsu karena efikasinya diragukan dan bahkan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Waktu penggunaan pestisida harus tepat, yaitu pada saat OPT mencapai ambang pengendalian, dan penyemprotan harus dilakukan pada sore hari pukul jam 4 atau jam 5 ketika suhu udara lebih kecil dari 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 50-50%. Karena telah diketahui efektif mengendalikan OPT tersebut pada suatu jenis tanaman, pestisida, dan meninggalkan residu pada hasil panen yang membahayakan bagi konsumen. Informasi dosis atau konsentrasi anjuran untuk setiap OPT pada tanaman tertentu dapat dilihat pada label dan kemasan pestisida. Biasanya penggunaan pestisida diaplikasikan dengan cara disemprot, tapi aplikasi pengolesan dan lain-lain. Informasi tersebut dapat pemupukan dapat dilakukan dengan cara melalui akar tanaman, seperti pemupukan dengan cara menyebar pupuk secara merata pada tanah-tanah di sekitar petanaman atau pada waktu pembajakan atau penggauran terakhir. Pemupukan dengan cara menyebar biasanya dilakukan sehari sebelum tanam, kemudian diinjak-injak agar pupuk masuk ke dalam tanah. Pemupukan dengan cara menabur pupuk di antara larikan tanaman. Pemupukan ini dilakukan dengan cara membenamkan pupuk ke dalam lubang di samping batang sedalam kurang lebih 10 cm dan ditutup dengan tanah. Pemupukan dengan cara melarutkan pupuk dalam air dengan konsentrasi sangat rendah, kemudian disemprotkan langsung kepada daun dengan alat penyemprot biasa. Panen yang tepat waktu menjadi salah satu kunci untuk menentukan hasil. Penentuan saat panen dapat dilakukan berdasarkan pengamatan visual dengan cara melihat apakah hasil panen sudah siap untuk dilakukan atau tidak. Pengamatan teoritis dilakukan dengan melihat deskripsi variasi. Fitur, tips, dan trik berfungsi sebagai patokan bagi para pemuda yang belum mempunyai pengalaman dalam bertani, yang ingin memulai profesi sebagai petani. Marketplace Taniku. Taniku menghadirkan fitur Marketplace Taniku yang berfungsi agar para petani yang menggunakan aplikasi Taniku bisa menjual langsung hasil panennya kepada masyarakat. Fungsi dari fitur ini adalah agar para petani bisa menjual hasil panennya kepada masyarakat dengan harga yang lebih real. Seperti yang diketahui, kini banyak distributor nakal yang secara sepihak sengaja menaikkan harga pangan dengan signifikan, yang dimana hal tersebut bisa berdampak pada masyarakat yang kurang mampu. Nearby Farmer, fitur yang membuat agar para petani bisa terhubung dengan para petani lainnya yang ada di sekitar. Fitur ini bertujuan agar petani bisa sharing pengalaman atau bahkan bekerja sama untuk mengembangkan usaha pertanian. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh Agnes. 4. Unique Value Proposition.
unique value proposition. Unique value proposition di sini dikembangkan dari pemecahan masalah yang terjadi pada masalah untuk meraih atau mewujudkan tujuan atau nilai lebih yang dimiliki Taniku. Keunggulan dari produk yang kami kembangkan adalah tampilan simpel, dibuat dengan tujuan memudahkan petani dalam melakukan pengolahan lahan. Pertanian mereka, selain itu terdapat sistem informasi yang dibuat secara detail dan informatif, agar petani yang menggunakan layanan dari produk kami dapat mengetahui secara rinci terkait proses pengolahan lahan dengan baik. Isi dari unique value proposition ini sendiri merupakan tujuan utama Taniku yang bertujuan untuk memudahkan pengolahan lahan pertanian. 5. Unfair advantage. Unfair advantage di sini startup kami menyediakan Nearby Farmer, fitur yang membuat agar para petani bisa terhubung dengan para petani lainnya yang ada di sekitar. Fitur ini bertujuan agar para petani bisa sharing pengalaman atau bahkan bekerja sama untuk mengembangkan usaha pertanian. Startup kami juga menyediakan berbagai informasi penting yang akan digunakan oleh para petani di kedepannya, yaitu seperti fitur cuaca, kondisi tanah, pengairan, benih, pupuk, dan pestisida, di mana fitur-fitur ini akan dapat membantu pengguna. 6. Key metrics. Aktivitas utama yang harus dilakukan dalam startup Taniku adalah 1. Mengunjungi aplikasi Taniku. 2. Login untuk mengakses fitur dan halaman yang dibutuhkan dalam sistem. 3. Mengisi kebutuhan pelayanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dalam pengisian key metric ini dilakukan agar pengguna dapat menggunakan Taniku dan sebagai fokus arah dalam pengembangan apa yang harus dilakukan agar tidak membuat pengembangan yang akhirnya malah tidak digunakan atau tidak berguna dan membantu. Langkah-langkah tersebut juga salah satu rancangan perencanaan bauran pemasaran produk dalam menentukan bagaimana konsumen dapat menggunakan produk tersebut. Baiklah, saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, Evelyn. Yang ketujuh itu ada channel. Channels merupakan jembatan penyampaian proposisi nilai yang dimiliki startup kepada pelanggan. Di sini, aplikasi Taniku mengisinya dengan iklan dan testimoni sebagai sarana agar produk yang disampaikan kepada customer segment sesuai dengan value proposition yang Taniku miliki. Pengisian tersebut didasarkan pada brainstorming dan rancangan bauran pemasaran pada tahap promosi, yaitu yang pertama, Taniku berdasarkan pada bauran pemasaran menggunakan sarana berupa promosi digital, yaitu dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Yang kedua, testimoni menggunakan feedback dari customer untuk menarik customer lain. Namun, ada pula risiko yang terjadi apabila customer memberikan feedback yang buruk. Hal ini bisa dijadikan sebagai pengembangan yang lebih terarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam pemilihan testimoni ini diperkuat dengan hasil wawancara, yang mana responden akan bersedia memberikan masukan dan penilaian terhadap produk yang digunakan. Yang ke-8 ada revenue stream. Cara Taniku menghasilkan pendapatan melalui produk yang ditawarkan adalah, yang pertama dari sponsor. Aplikasi Taniku akan bekerjasama dengan sejumlah brand dari produsen pupuk, bibit tanaman, serta perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Dan yang kedua ada periklanan. Aplikasi Taniku juga akan membuat sejumlah iklan pada aplikasi Taniku. Namun tentunya iklan yang akan digunakan tidak akan mengganggu para pengguna. Iklan yang akan ada di aplikasi Taniku berupa tampilan pop-up. Iklan pop-up ini nantinya akan muncul ketika pengguna sedang menjelajah fitur tips and trick pada aplikasi Taniku. Iklan yang muncul berupa iklan tawaran brand dari penjualan pupuk dan bibit tanaman. Namun di dalam iklan ini tersebut akan disediakan tombol mau dan tidak. Hal ini bertujuan agar para petani yang menggunakan aplikasi Taniku dapat dengan mudah
menutup iklan pop-up jika tidak tertarik, dan dapat dengan mudah untuk membeli produk yang diiklankan jika petani tertarik. Yang kesembilan ada cost structure. Anggaran yang dibutuhkan taniku agar dapat berjalan dengan optimal adalah yang pertama maintenance, biaya untuk pemeliharaan server aplikasi agar kemungkinan untuk mengalami trouble atau server down adalah kecil. Demikianlah hasil presentasi kami tentang Linux Canvas.